Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Semoga hari ini tetap sehat, tetap baik-baik, tinggal di rumah dan punya waktu untuk belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pemahaman Alkitab dari kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Semoga saudara-saudara sudah membaca bagian ini. Saudara, bagian ini adalah lanjutan dari pasal pertama ayat yang ke-20. Karena di ayat 20 pasal yang pertama dikatakan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu adalah ketujuh pemimpin jemaat dan jemaat Tuhan. Nah, saudara-saudara, 7 jemaat yang hari ini kalau kita bisa temukan itu adalah di daerah Turki. Namun sayang ketujuh jemaat itu sudah tidak ada. Pada waktu dahulu di Alkitab dikatakan daerah itu sebagai daerah Asia Kecil. Saudara, ketujuh jemaat ini bukan 7 jemaat yang cukup besar, memang. Tetapi saudara-saudara, dalam kitab Wahyu, ketujuh jemaat ini merupakan gambaran dari jemaat-jemaat yang ada selanjutnya di sepanjang zaman, di segala tempat. Jadi boleh dikatakan ketujuh jemaat ini merupakan gambaran gereja yang harusnya memiliki karakter atau sifat Kristus sehingga menjadi jemaat yang sejati, jemaat yang murni, jemaat yang berkenan kepada Tuhan. Dan memang ditempatkan di bagian akhir dari Alkitab, saudara, supaya kita senantiasa mengingat bagaimana kita menjalani kehidupan sebagai jemaat Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebelum saya menguraikan satu persatu dari ketujuh jemaat ini, saya ingin menyampaikan pendahuluan. Karena dua pasal ini, saudara-saudara, pasal 2 dan pasal 3, mengenai ketujuh jemaat ini, ternyata ada pola yang sama. Ketika Tuhan Yesus menyapa kepada masing-masing jemaat, ada bagian-bagian yang sama. Sehingga ini menjadi perhatian kita. Kita harus memperhatikan ini sebagai sebuah penekanan karena diulang-ulang. Nah, saudara, ada beberapa hal. Yang pertama, Tuhan Yesus memperkenalkan diri, memberitahukan siapa dirinya dengan berbagai-bagai gelar, berbagai-bagai sebutan mengenai dirinya. Misalnya, saudara, di dalam surat Wahyu kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-1 kepada jemaat Efesus. Tuhan Yesus memperkenalkan diri sebagai pribadi yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya dan berjalan di atas ketujuh kaki dian emas. Artinya, saudara, dialah yang memiliki jemaat. Nah, berbeda dengan misalkan kepada jemaat di Philadelphia pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Tuhan Yesus memperkenalkan diri sebagai firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Jadi ada hal yang berbeda, saudara. Tetapi kalau saudara perhatikan sebutan diri Tuhan Yesus itu menunjukkan siapa dirinya. Seperti pada minggu lalu, saudara, saya sudah mengungkapkan bahwa kitab Wahyu sangat kaya dengan gambaran siapa pribadi Yesus. Tapi bisa disimpulkan dari setiap gelar atau sebutan tentang pribadi Yesus, kita melihat bahwa dia adalah pribadi ilahi. Itu yang pertama, dan dia adalah penggenapan dari nubuatan perjanjian lama. Jadi saudara-saudara, kita melihat bahwa yang berbicara adalah Tuhan Yesus, pribadi ilahi kepada jemaat Tuhan, kepada ketujuh jemaat Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, yang bisa kita catat di bagian ini adalah perkataan di ayat selanjutnya dari sesudah dia menyebutkan dirinya. Tuhan Yesus berulang-ulang selama 7 kali, saudara, kepada 7 jemaat ini memberitahukan bahwa dia tahu. Ada kata aku tahu. Saudara-saudara, ini adalah hal yang penting yang ditekankan kepada ketujuh jemaat. 7 jemaat berada di dalam situasi yang berbeda. Ada yang begitu kaya, tetapi ada yang miskin. Ada yang hidup di dalam dosa, tetapi ada yang sedang diutus untuk mengabarkan Injil misalkan. Dan aku tahu, kata Tuhan,
Apa artinya, saudara? Bahwa Tuhan melihat ke dalam hati masing-masing jemaat. Tuhan melihat lebih dalam dari sekedar apa yang nampak, yang kelihatan oleh manusia. Dia tahu persis keadaan jemaat Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Sehingga saudara, kalau ada dosa, Tuhan akan bongkar. Kalau ada sesuatu yang terpuji, Tuhan akan puji mereka sebagai jemaat yang menjadi teladan. Walaupun mungkin orang tidak tahu, tidak mengenal. Karena itu saudara, ketika Tuhan mengatakan, aku tahu, maka ini harusnya menjadi bagi kita pada gereja pada zaman ini, saudara-saudara, ini menjadi sebuah perhatian yang besar. Tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Saudara dan saya berada di tengah-tengah jemaat dan Tuhan tahu keadaan jemaat kita yang paling dalam. Barangkali manusia bisa menyembunyikan satu dan lain hal, tetapi Tuhan tahu. Saudara-saudara, karena Tuhan tahu, maka lebih baik kita terbuka, lebih baik kita meminta belas kasihan Tuhan untuk menolong kita. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, saudara-saudara, adalah pesan, teguran, celaan, bahkan saudara-saudara sebuah peringatan yang keras. Nah, pada bagian yang ketiga ini, saya tidak akan bahas sekarang. Saya akan bahas pada kesempatan mendatang, pada bagian yang kedua, karena cukup banyak dan detail, dan pesannya itu merupakan pesan yang spesifik ya. Pesan-pesan yang khusus, yang sangat menarik, yang perlu kita perhatikan. Nah, saudara, bagian yang keempat pada firman Tuhan kepada seluruh jemaat yang secara umum, yaitu adalah bagian yang terakhir. Pada bagian yang terakhir, saudara-saudara, setiap ucapan Tuhan Yesus diakhiri dengan siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudara, adakah yang tidak punya telinga di jemaat? Tentu tidak. Dengan kata lain, kamu yang punya telinga, cobalah dengar, cobalah perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada jemaat pada waktu itu dan kepada kita saat ini harusnya diperhatikan, disimak baik-baik. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Tuhan ingin supaya firman-Nya itu didengarkan, diperhatikan, diselidiki, dan tentu pada akhirnya ditaati. Karena itulah yang menjadi kerinduan Tuhan. Saudara-saudara, lalu kemudian bagian selanjutnya, sesudah dia mengatakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengar, lalu Tuhan menutup dengan perkataan barang siapa menang. Saudara-saudara, apa artinya? Artinya bahwa jemaat Tuhan berada di dalam pergumulan dan seharusnya menang. Saudara, jemaat Tuhan di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini bukan berada di tengah-tengah dunia yang nyaman, dunia yang sesuai dengan harapan dari jemaat. Tidak. Saudara-saudara, masing-masing gereja itu berada di tengah-tengah pergumulan. Baik ada tekanan dari luar, ada juga persoalan di dalam. Saudara-saudara, ini adalah pergumulan. Dan di tengah-tengah pergumulan itu seharusnya jemaat Tuhan berjuang bersama dengan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, berjuang untuk memenangkan pergumulan ini, memenangkan perjuangan ini. Saudara, jadi menjadi orang Kristen bukanlah menjadi orang yang semata-mata mendapat anugerah keselamatan dari Tuhan, mendapatkan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah sehingga pekerjaan kita hari ini hanya bernyanyi, bersorak-sorak, memuji Tuhan, bersyukur. Bukan itu saja, saudara. Itu tentu adalah hal yang penting yang harus kita lakukan. Tetapi saudara-saudara, ada perjuangan, ada pergumulan. Dan karena itu jangan kita menjadi jemaat yang manja. Kalau kita menghadapi situasi yang buruk, situasi yang berat, saudara-saudara, jangan kita mudah mengeluh, mudah kecewa kepada Tuhan. Apalagi kemudian mempertanyakan kuasa dan perhatian serta kepedulian Tuhan. Lalu kemudian meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan sudah mengatakan bahwa gereja Tuhan berada di tengah dunia seperti domba-domba di tengah serigala. Bukankah demikian kata Tuhan Yesus?
Jadi saudara, kita harus berjuang. Karena itu Tuhan memberikan peringatan, menegur, mengingatkan, menghibur, supaya jemaat ayo kembali bergairah. Nah saudara, hari ini kita berada di tengah-tengah persoalan wabah. Di seluruh dunia, bukan hanya orang Kristen. Orang-orang di luar yang tidak percaya kepada Tuhan pun mereka berupaya saudara untuk mengatasi wabah ini. Orang Kristen tentu punya kewajiban yang sama. Kita harus waspada, memperhatikan diri kita, keluarga kita, juga menolong orang lain. Tetapi saudara, saya ingin sekarang kita bukan hanya memfokuskan diri kepada persoalan wabah saja, tetapi memperhatikan juga gereja kita, memperhatikan jemaat Tuhan, memperhatikan diri kita sebagai jemaat, supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi saudara, ini bagian umum yang diulang-ulang, yang dituliskan Tuhan Yesus kepada ketujuh jemaat sebagai bagian pendahuluan. Dan selanjutnya saudara, nanti bagian yang kedua, kita akan melihat secara rinci apa pesan Tuhan kepada jemaat masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh menjadi jemaat yang sadar Engkau adalah pribadi ilahi yang tahu keadaan kami, sehingga kami perlu memperhatikan, membuka telinga kami mendengar suara Tuhan dan berjuang di dalam pergumulan sehingga kami menjadi jemaat yang menang. Tolonglah seluruh jemaat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita akan menyiapkan diri untuk mempersiapkan pada bagian yang kedua. Tuhan berkati.